Halo semua, kembali lagi di channel Bungkus dengan saya Bungkus di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan saya mengucapkan turut berduka cita juga atas perginya Bapak Arief Budiman sebagai Bapak Golput Indonesia. Semoga sekarang beristirahat dengan tenang. Amin. Oke, ini vlog kedua, dan kemarin tanggal 23, hari Kamis, tanggal 23 April 2020, saya upload vlog pertama saya. Baru saja saya upload, sudah ada aktivis yang ditangkap. Baru saja saya bahas tentang demokrasi di Indonesia, sudah ada aktivis yang ditangkap. Kalau belum dengar, saya kasih sedikit informasi ya. Beliau bernama Raffio Patra. Siapa Raffio Patra ini? Untuk yang belum dengar, saya ambil sedikit profilnya dari tirto.id. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi di bawah. Bisa kalian lihat lebih lengkapnya. Jadi, beliau adalah peneliti independen. Lulusan HI Unpad, kuliah di Unpad mulai 2011, lulus 2015 dengan predikat cum laude. Kemudian pernah memenangkan lomba debat yang digelar UII, beliau sebagai presiden klubnya. Lalu juara 2 debat nasional politik oleh Kemenpora, asisten pengajar sarjana. Ini apa ya? Kayak semacam koas gitu mungkin ya. Kalau ada yang tahu, tolong komen di bawah. Asisten pengajar sarjana itu apa? Kemudian pemakalah terbaik di Pertemuan Nasional Mahasiswa HI di UGM. Kemudian terlibat dalam YNVAC, Youth Network on Violence Against Children, mulai 2016 sampai 2018. Ya, organisasi ini adalah isinya para pemuda yang melawan kekerasan terhadap anak, dan juga organisasi ini adalah mitra UNICEF. Kemudian sempat bekerja di Jakarta Post sebagai strategi eksekutif, lalu menulis untuk media Magdalene, media yang berfokus pada isu gender dan perempuan. Dia mengkritik kemenangan Trump dan gerakan feminis. Kemudian pernah bekerja di Open Government Partnership OGP akhir 2017. Ini adalah lembaga yang mendorong implementasi Forum Kepemimpinan Asia Pasifik untuk pemerintahan terbuka dan pembangunan inklusif, yaitu. Nah, dia sering mengkritik pemerintah baik di Twitter maupun di artikel-artikelnya, dan kalau dia mengkritik pakai data. Itu kelebihan dia. Salah satu tulisan dia di tirto.id juga saya sertakan linknya di deskripsi bawah ya. Bagaimana dia menulis dan menyertakan data-data pendukungnya dari situs-situs kredibel. Ada link-linknya di situ. Bagus banget. Sangat detail dan kredibel. Pakai data. Oke. Ya, ini ya sedikit yang saya rasakan kemarin itu ya, waktu dengar berita dia ditangkap itu ya. Saya itu takut. Saya takut jangan-jangan suatu hari menimpa saya juga. Inilah ketakutan yang dirasakan oleh para aktivis di Indonesia akhir-akhir ini gitu loh. Penangkapan kayak gini itu bisa menimpa siapa saja. Hari ini Raffio, suatu hari bisa kita yang kena. Saya takut banget kemarin. Ini bikin vlog ini nggak ditangkap aja udah syukur alhamdulillah ya. Oke, sekarang kronologi penangkapannya saya ambil dari akun Kontras di Twitter. Nanti saya sediakan juga linknya di bawah untuk lebih detailnya. 21 April, Raffio mengontak salah satu staf sus presiden ya, mengkritik dengan keras gitu loh, bahwa Raffio ini menduga bahwa ada permainan pada salah satu proyek pemerintah ya. Ada perusahaan yang tidak mengikuti proses pengadaan yang tepat. Dia menduga seperti itu. Kemudian tanggal 22 direspon dibilang staf sus tersebut sudah mengundurkan diri. Kemudian oleh Raffio diminta surat pengunduran dirinya, tapi tidak bisa menunjukkan kalau memang sudah mundur. Mana surat pengunduran dirinya? Kemudian mencuit di akun pribadinya, mengkritik hal tersebut ya. Di kronologi dari Kontras ada lengkapnya. Itu pagi pukul 8.31 waktu Indonesia Barat. Kemudian siangnya pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, WA-nya tidak dapat diakses akun WA-nya. Kemudian menerima SMS berisikan OTP dari WA pukul 12.13. Kemudian ada sejumlah panggilan dari nomor yang tidak dikenal.
Nah, ini ada yang mencoba menganalisa pakai aplikasi apa ya itu namanya? Aku lupa. Ada aplikasi mencoba menganalisa nomor itu nomor siapa. Dari hasil output dari aplikasi tersebut, nomor tersebut adalah nomor seorang polisi dan berpangkat militer. Kemudian Raffio mencoba login lagi di WA, terus gagal. Kemudian Raffio menghubungi rekannya di SafeNet jam 13.20. Raffio menghubungi rekannya di SafeNet menceritakan hal tersebut. Kemudian setengah 2 rekannya yang di SafeNet tersebut mengontak pihak WA, dan pukul 2 dapat balasan dari pihak WA bahwa akun Raffio memiliki tanda-tanda peretasan. Kemudian pukul setengah 4 dari akun WA-nya yang diduga diretas itu, dari akun WA yang diretas itu, ada pesan provokasi ke beberapa kontak yang tidak dikenal. Jadi diretas itu ngirim pesan ya, kayak ngeblas gitu. Dari screenshotan mulai dari paling awal pukul 13.36, jadi mulai setengah 2 sampai setengah 4 itu ada pesan yang dikirim saat tidak bisa diakses, saat diretas itu. Pesannya seperti ini ya. Nah, kemudian setengah 4 itu Raffio nge-tweet lagi mengklarifikasi bahwa akun WA-nya bermasalah dan meminta orang-orang buat keluarin dia dari grup-grup WA. Kalau nggak bisa, mereka semua yang keluar dari grup WA kecuali dia. Kemudian setengah 5 sore ya, melalui rekannya yang di SafeNet, pihak WA bilang bahwa sudah mengamankan akun Raffio, terus dia coba login lagi tapi gagal. Oke, jam 5 secepat itu aja muncul artikel di seword.com ya, situs ya begitulah gitu, yang berjudul "Siapakah oknum yang memprovokasi penjarahan nasional 30 April nanti?" dengan teks yang memojokkan Raffio berdasarkan hasil screenshot yang tadi. Kemudian pukul 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Raffio berhasil mengakses WA-nya kembali. Kemudian ada beberapa pesan dari nomor tidak dikenal yang khawatir, marah, bahkan melaporkan Raffio ke polisi. Namun tidak ditemukan atau tidak ada jejak bahwa Raffio telah mengirimkan pesan yang tadi. Tapi salah satu nomor tersebut mengirimkan SS atau screenshot bukti pesan provokatif tersebut. Oke, jam 7:04 Raffio mengontak rekannya di SafeNet lagi, dan dia bilang katanya bahwa tadi ada orang yang mencari dia di kos-kosan bertampang seram. Kemudian rekannya di SafeNet ini bilang supaya matikan handphone dan mencabut baterai dan mengontak rumah aman supaya segera dievakuasi. Setengah 9 sampai jam 9:04 Raffio menunggu dijemput oleh pihak rumah aman. Kemudian terakhir kali dihubungi pukul 9:04. Setelah itu tidak ada balasan dari Raffio, WhatsApp-nya centang 1, dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai siang tanggal 24 ini tadi. Tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya sampai tanggal 24. Ya itulah. Saya nggak bisa bayangin gimana rasanya tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tiba-tiba dijemput paksa gitu. Dan luar biasa, cepet banget gitu. Ya, pesan paling awal yang diketahui dari screenshot itu mulai setengah 2, lalu menjelang jam 9 malam sudah ditangkap dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai keesokan harinya siang hari. Kabar baiknya hari ini dia sudah ditemani oleh teman-teman dari LBH, dan ya semoga bisa dapat keadilan, dan ya saya berharap minimal dia bebas dan bukti-bukti peretasan ini cukup buat membebaskan dia. Ya soalnya ya,
Bahaya banget ya, ngeri permainannya, ngeri. Ada orang dan ada pihak yang ingin memenjarakan dia dan permainannya kotor banget. Dia nge-hack WA terus mengirimkan pesan provokasi untuk melakukan hal berbahaya gitu, kotor sekali. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, kenapa kita harus peduli dengan Raffio ini? Pertama, dia melawan kekerasan terhadap anak. Dia peduli terhadap anak dan perempuan. Dia peduli dengan HAM. Dia tidak kenal Anda, tapi dia peduli dengan hak-hak Anda. Dan dia cerdas, dan dia mengkritik tidak sembarangan. Dia mengkritik pakai data. Gitu. Orang yang sangat berbahaya buat pelanggar-pelanggar HAM. Itu satu. Yang kedua, hari ini Raffio yang tertangkap. Lain kali bisa saya, Anda, siapapun bisa tertangkap. Ya, hari ini saya udah pakai clip on nih. Karena diprotes. Ya, semoga kualitas suaranya jelas ya. Oke ya, ya udah gitu aja dari saya. Saya masih saya masih takut ini, bener, jujur. Masih takut. Jangan-jangan lain kali saya yang ditangkap polisi. Saya ini bukan orang besar, saya ini orang biasa, nggak punya backingan kuat, saya bukan orang kaya, jauh dari keluarga. Kalau saya ketangkep ya nggak tahu harus menghubungi siapa. Ya itu dari saya. Kalau kalian suka, like, share. Kalau kalian punya pendapat, silakan komen di bawah. Kalau kalian pengen nonton videoku yang selanjutnya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan follow akun sosial media saya. Sekian dari saya. Bungkus mau pamit. Dah.